Kamu cita-citanya nanti kalau udah gede pengen jadi apa? Dosen. Dosen. Dosen itu yang ngajar di TK itu ya? Kuliah. Oh, yang ngajar di kuliah. Kamu nggak pengen jadi dokter? Kenapa kok nggak milih jadi polisi, jadi dokter? Gak Kok apa-apa. judes? Nggak apa-apa. Coba sekarang Al-Mulk yang baru 7 ayat itu coba kayak apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu keselak toh? Tak hitung lah udah 3 kali kamu keselak. Minum dulu, oke? Lagi apa udah? Udah. Ya jangan mengkerik gini. Malah mengkerik. Lah ngono kok terusan. Ya udah, yang minta sarung yang harusnya santri. Ada yang sudah hafal 30 juz? Oh, juz 30. Ah, ya. Wali santri boleh, wali santri boleh, wali santri boleh, mana? Kok nggak ada ya? Oh, ini anak kecil ini pengen maju, boleh, sini kamu no, ini no, satu, yang lain anak gede nggak apa-apa kok, anak tua juga boleh. Nggak, sebentar, kamu sudah pernah duduk. Ini cewek ini, adik kecil ini. Adik-adik santri yang cantik-cantik ini nggak ada yang mau? Kamu kan udah pernah sama Abah? Udah pernah toh? Udah pernah dipanggil belum sama Abah? Bener. Kamu dada-dada sama siapa? Temanku. Temanku. Mana? Kasih mic. Lagi kok lek kabeh anake wong sak desa kene diunggahke kabeh iki. Dah duduk dulu, kalau nggak dipanggil sama apa nggak boleh naik. Duduk dulu, duduk. Ini tak panggil kok tadi. Duduk. Salam dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Zakia Akila Mumtazah. Panggilannya? Hilya. Hilya, rumahnya mana? Sumaroto. Mana? Sumaroto. Oh, Sumoroto itu sebelah Sumo Joglang. Hilya sekolahnya di mana? Darufala. Loh, kamu sekolahnya di Darul Falah sini? Sekolah apa? SD. Kelas berapa? 2. Masa kamu sekecil itu masih udah kelas 2? Kamu mondok nggak di sini? Nggak. Sekolah aja di Darul Falah. Hah? Kalau ke sekolah berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Siapa yang nganter? Ibu. Kamu kok maju, yang nyuruh siapa? Kamu maju ke sini yang nyuruh siapa? Tante. Hah? Tante. Tante. Namanya siapa tantemu? Tante Rara. Tante Rara. Ibumu gak nyuruh ibumu? Kamu kok mau disuruh sama tante? Mau aja. Disuruh apa? Hafalan. Hafalan apa? Juz 30. Juz 30. Abah maunya kan 30 juz. Tadi kamu gak dengar kalau Abah minta yang 30 juz? Kamu emang sudah hafal juz 30? Udah. Semua? Bener? Mulai An-Naba sampai An-Nas? Pakai mic, jangan sentak-sentuk. Mulai An-Naba sampai An-Nas kamu udah hafal semua? Terus selain juz 30, kamu hafal surat apa lagi? Sekarang lagi ngafalin Al-Mulk. Sekarang lagi ngafalin Al-Mulk, udah dapat berapa ayat? 7. Oh, baru dapat 7 ayat Al-Mulknya. Terus apa lagi yang dihafalin? Hah? Udah. Kamu cita-citanya nanti kalau udah gede pengen jadi apa? Dosen. Apa? Dosen. Dosen. Hilya, pakai mic kalau ditanya. Dosen itu yang ngajar di TK itu ya? Kuliah. Oh, yang ngajar di kuliah. Kamu nggak pengen jadi dokter? Pengennya jadi dosen?
Kenapa kok nggak milih jadi polisi, jadi dokter? Gak Kok apa-apa. pengennya jadi dosen? Ini judes. Nggak apa-apa. Coba sekarang Al-Mulk yang baru 7 ayat itu coba dibaca sama Khilya kayak apa? Bismillah. Ta'awud dulu sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu keselak toh? Tak hitung lah udah 3 kali kamu keselak. Kenapa kok keselak terus? Gak apa-apa. Minum dulu, oke? Biar nggak keselak. Itu Abah punya, ada jahe, ada degan, ada itu. Kamu minta yang mana? Air Hah? putih aja. Apa? Putih aja. Oh, air putih aja, ya udah. Mic-nya itu didekatkan ke itu, nih tak kasih air putih. Ini wae jenengan ojo wes iki ae. Yang nawari aku kok. Dah minum, awas nanti kalau keselak lagi. Bismillah. Udah. Lagi apa udah? Hah? Lagi apa udah? Udah. Ya jangan mengkerik gini. Malah mengkerik. Ayo ta'awud dulu, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal taliyab. Alladzi khalaqal hayata. Alladzi ayo. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Udah, sekarang ganti. Sekarang abasa wa tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Dah, sekarang ganti wasyamsi wadhuhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dah, sekarang ganti wassama'i wattariq. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Sekarang ganti wassama'i dzatil buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud. Ya, sekarang doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa Ayo, itu udah habis makan. Bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatina wa ilaihin nusur. Nah, sekarang doa menghadapi ibu yang cerewet. Enggak tahu. Harus tahu. Kamu suka dicerewet ibu enggak? Suka? Berarti ibumu suka marah sama kamu? Biasanya pas ngapain ibu cerewet marah-marah itu? Kamu pas ngapain? Biasanya ganggu kakak. Ngapain kakakmu kamu ganggu? Gak apa-apa. Nah iya makanya. Gimana ibu biasanya marahnya? Gak hafal. Oh nggak hafal. Ya udah, Mas.
Terus kamu mau apa lagi? Itu aja. Hah? Ya wes. Ya udah turun habis itu udah. Hah? Sarungnya. Apa? Sarungnya. Lah kamu kan tadi nggak mau sarung. Kan kamu katanya mau baca juz 30. Kata siapa nggak mau? Loh, enggak tadi ngomongnya mau baca juz 30 nggak ada, ngomong mau sarung nggak ada kok tadi. Ya mau toh. Loh, masalahnya tadi nggak minta. Sekarang minta apa enggak? Iya. Terus sarungnya mau dikasihkan siapa? Dipakai sendiri apa dikasihkan siapa? Kasih kakak aja. Kakakmu cowok apa cewek? Cewek. Ya kan sama aja. Kakakmu udah besar. Kelas berapa sekarang? SMA. Oh, kakakmu udah SMA. Ya udah tak kasih yang batik kalau dikasihkan kakakmu. Kakakmu cantik enggak? Bener. Cantik mana sama kamu? Kakak. Bener. Oh, kamu sadar diri yo. Masa sih cantik kakakmu? Kamu aja udah cantik kayak gitu, apalagi kakaknya. Bener. Namanya siapa kakaknya? Siva Zaidatul Hasna. Masya Allah, namanya udah cantik, apalagi orangnya. Sini, sini, sini. Nah, ini kamu tak kasih sarung, nanti kasihkan kakaknya. Ini sarungnya mangga yang mereknya Anza Series. Ada fotonya Abah, lihat ini. Sarungnya sama kayak yang dipakai Abah ini. Ini sarung mangga yang Anza Series batik. Fotonya Abah, lihat, comel. Maksudnya cowok melas. Nah kan, sama kan batiknya. Nah, warnanya pas kayak warnanya bajunya kamu lah, ya kan? Apa tahu sarungnya cap apa? Mangga. Mangga. Ayo coba kamu bisa kata-kata untuk sarung mangga dari Khilia. Yuk. Sarung mangga, sarungnya apa aja. Gak pakai sarung mangga gak bahaya ta? Bahayalah. Bahaya. Bahaya, apalagi nggak pakai sarung tambah bahaya. Ayo yang lain kata-kata selain itu, ayo. Ayo. Sarung mangga anti suwe, anti jebol, anti bedah. Oh no, ayo. 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 Ayo kok. Sarung mangga. Sarung mangga. Anti suwe, anti rusak, anti jebol. Nah, wes. Ane awet yang pakai sarung mangga itu awet. Nah, ya udah. Mudah. Kok apa kamu kok gini-gini apa? Udah. Apa? Hah? Kok iso sangu lho? Oh, gak ada perjanjian kok minta sangunya pegang mike. Iki lho waktune lho jam 12:30 lho Khilia. Oh, sangone ngene. Ngene iki ya terpaksa aku ngene. Iki ya gara-gara tantene kuwi sing ora gendah. Bocah sakmene golekne pekayaan. Sangone udah. Tangan kanan. Ya wes satu ae, anak kecil kok. Masih. Sama-sama. Tak kasih dua ya ngono. Kasih. Sama-sama. Yes. Udah pinter ya sekolahnya, ngajinya rajin. Yang lain ada lagi enggak ya? Ntar itu kan udah pernah kamu. Hah? Bener belum pernah. Ya udah di sini aja nggak usah naik, sini aja nak. Nah sini nggak usah naik nggak apa-apa. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perasaan kok kayak udah pernah ketemu anak ini ya. Namanya siapa kamu? Muhammad Ageni Alasfia. Panggilannya? Ageni. Alamatnya mana? Lengkong. Kelas berapa sekolahnya? Kelas tunggal MTS. Mondok nggak kamu? Nggih.
Ten pundi mondoke? Anajia. Anajia itu mana? Lengkong. Hah? Lengkong. Lah kamu mondok kok malam-malam keluyuran? Gini baik. Hah? Sederek. Lah ini libur nggak di pondoknya? Nggih. Aslinya nggak libur kan? Nggih. Berarti bolos kamu? Libur piyambak. Libur piyambak. Lah Anajia iki ana santrine kabur nduk kene iki lho. Iki ana santrine kabur ning kene. Namine sinten wau? Agni. Agni. Kiyaine sampean sapa jenenge? Palek Muti. Siapa? Palek Muti. Palek Mukit. Kiainya. Iya ini. Kiai pondokmu yang ngasuh pondok siapa namanya? Abdurrahman Syah Muti Hamdani. Panggilannya? Gus Rahman. Gus Rahman iki lho, arek eno kene iki lho kabur. Kamu pamit siapa? Bunyai. Pamit Bunyai? Nggih. Bener. Nggih. Piye nek pamit? Pengen ngerti aku. Bauti kula pamit wasul. Lapo kok mulai? Nyapa kok mulai? Mboten ndak sekeca. Lah, iki wis alasan klasik. Mboten tek sekeca, alasan sakit toh berarti kamu. Nggih. Padahal aslinya orang sakit toh. Nggih sakit rada gak anu. Sakit kok bengi-bengi keluyuran. Kamu kesini sama siapa? Alih rencang. Loh ya wis janjian. Rencangmu ya ono pondok sisan? Gak. Mboten. Gak mondok bocah. Mboten. Saman mondok lagi tahun ini. Nggih. Baru dapat berapa bulan? Mboten setahun ajeng kelas 2. Oh, ajeng kelas 2 pun. Lah yang mondok durung jangkep setahun wis wani ngapusi bunyaine. Bocah kok pamit. Asline kamu perkara pengen teko ning pengajian kene to? Nggih. Lho ya ngerti aku. Ngerti. Bocah iki. Kamu cita-citanya apa? Hah? Masa ora jelas? Kamu kok ngacung mau tampil apa kamu? Pen maju mawon. Hah? Sarung. Kok sarung tuh nang? Maunya kamu tampil mau tampil apa? Pidato? Apa mau tampil nyanyi? Kan tak kasih hadiah kan ya kudu apa hafalan apa kamu? Apa nang? Ini enggak ono. Ngapa? Al-Waqiah. Al-Waqiah. Coba gak apa-apa dibaca ya wes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Masyaallah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Dah cukup belajar yang sungguh-sungguh. Nggih. Kamu di diniyah madrasah diniyahnya kelas berapa? Ikut kelas berapa? 2. Kelas 2. Ula. Kelas 2 ulah. Nggih. Pelajaran nahwunya apa? Tafrihatul wildan. Fikihnya apa? Apa fikih? Tauhidnya? Alala. Alala itu tauhid alala. Pelajaran tauhidnya apa? Hafalannya apa saja hafalannya? Tafrihatul wildan. Oh ya itu ya belajar yang sungguh-sungguh ya. Nggih. Belajar temenan ya. Ya udah wes. Ini waktunya udah jam 1:30 nah apa jaraknya aduh ini. Ya udah nih tak kasih sarung. Itu. Dah. Ayo gendang. Sarung mangga. Ayo kata-kata. Ayo. Wes mani ngacung yo kudu wis duwe persiapan to nang. Ayo cepetan ayo. Sarung mangga. Sarung mangga adem dipakai. Sing adem apane? Hawane. Oh ya wes, sing sumuk-sumuk ki nek pengen adem kemuli nggih mangga. Nggih. Mbah, orang tua itu waktunya istirahat, mbah-mbah. Waktunya memperbanyak ibadah sebagai bekal menghadap Allah, malah di Pulau Soro momong putu. Ya ming siji kadang nganti 5. Wong tua kok oon. Lho gara-gara putu arep jamaah ora iso gara-gara diganduli. Arep budal ngaji ora sida alasane direpoti. Arep sedekah ya ora sida alasane nggo nyangoni tuwek oon. Nyapa urip kok diloro-loro to, Mbah? Hoi.
Pengumuman simbah-simbah sing dititipi putu balekke. Selama masih ada ayah sama ibunya, putu dimong simbah ora bakal hebat. Mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu, tapi didesain untuk mendidik ayah sama ibunya cucu. Mbah nang putu niku mboten didik, namung ngemong. Targetnya cuma telu. Sing penting putune meneng, anteng, seneng. Makanya nggak dididik, cuma dimong. Jujur, saya ini misalnya nanti udah jadi mbah, sekarang belum. Misalnya nanti jadi mbah, kok dititipi cucu sama anak saya. Lah nek sak jam 2 jam ditinggal rapat apa ditinggal nang pasar, oke saya mau. Tapi nek dibiui, Mbah, titip putune dimong nggih, tak jawab anakku, sorry bro. Lah tugasku didik kamu, anakmu tanggung jawabmu. Ngapain kamu kasihkan ke aku? Moh, anakku bantah. Berarti mbah ora sayang putu. Oh, sayang banget aku nyang putuku. Aku luwih seneng nyawang putuku saiki timbang nyawang rupamu. Wis blenger. Ya justru karena aku sayang karo putu mulane aku mau ngomong. Mergo nek tak omong gak bakal sukses. Aku ingin putuku dadi wong sing sukses. Nomor 2 le, aku moh lek awakmu ki mlebu neraka gara-gara ora tanggung jawab karo anak. Mongen dhewe kono. Ngono, aku pengen merdeka to. Ngono. Halo. Halo. Lah wis to. Nah sekarang berikutnya pun rumusan sederhana kalau pengen regenerasi itu sukses. Ini aku gawe kata-kata ini ki yo angel ngerangkaine. Murah ya kowe munggah ceramah. Pengen dibatek uang. Larang murah itu tergantung kualitas. Rupa yang nggawa rega. Ngene rumusane tegas, apalagi dekat dengan miras. Karena orang tuanya mampu, anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Kalau sudah memasuki usia pubertas, jika dilepas ke alam bebas, kalau anaknya pasif biasanya jadi pemalas, kalau anaknya agresif biasanya jadi beringas, ganas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtipmas. Nyusun kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mulane ya saking angele kon baleni meneh wis ora iso aku. Lho. Ngerangkaine kuwi lho sing angel, terangkai dan bermakna. Lah nek sekedar gawe susunan model kaya ngono ku sih gampang, tapi ada korelasinya apa enggak? Ngono lho, mikire sing suwe, mulane ya angel. Wes tak urut ringkes-ringkes ae. Aku tadi dibijiki karo Kiai Riza iki. Abah waktunya ceramah 20 menit saja. Takoki iki wong ngene kene iki. Rumangsamu apa aku dibisiki mau? Abah nanti ceramahnya enggak usah lama-lama, 20 menit saja. Aku yo nggih ngono. Ya malah seneng toh, aku kesel kok. Matur suwun, kok nek kurang suwe ben diteruske kiyaine dhewe. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, berarti bibitnya tidak unggul, bibit elek. Kalau orang dulu itu betul-betul dicari babat, bibit, bobot, bebet, betul-betul diurus kalau orang dulu. Makanya milih menantu kalau zaman dulu itu diurus. Ngajine nyang ndi, sing mulang kiai sapa, wis khatam kitab pira, akhlake piye, keluargane piye. Ngono biyen. Saiki ora, omahe piye, nyambut gawene nondi, kendaraane apa, bayarane Sukorejo dilawan. Bibitnya tidak bervarietas, bibitnya enggak unggul. Halo?
Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, karena bapak ibunya tidak jelas, agamanya tidak jelas, imannya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, takwanya tidak jelas. Orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas. Apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, misalnya anak hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Cara kene ya tengkek biri meteng dikek rabi. Cara nggen kula married by accident. Nduk. Waktu mengandung ibunya tidak ikhlas. Anak-anak dulu itu akhlaknya bagus-bagus. Lek pinternya mungkin pinter anak sekarang, tapi akhlaknya jauh. Bagus-bagus. Di antara sebabnya ya ibu zaman dulu itu kalau mengandung ikhlas-ikhlas. Ibu zaman sekarang itu mengandung ora pati ikhlas. Dulu ada ibu udah punya anak 7, lah kok hamil lagi itu seneng. Alhamdulillah kok saya iso. Seneng. Kondo bapake, aku kok wis ora prei ya bapake. Ketoke ana isine meneh kok bapake. Wong sing lanang ya suweneng, bojoku pinter ambek didudul bokonge ngono. Anak masih di kandungan, ibunya seneng, bapaknya seneng, kehadirannya disambut dengan bahagia. Ibune ridho, bapake ridho. Alamat ini anak sambung dengan ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Nah ibune ridho, bapake ridho, Allah ridho. Ibunya cinta, bapaknya cinta, Allah cinta. Anak masih di alam rahim, anak masih di kandungan, udah sambung dengan ridho Allah. Mulanya akhlaknya api-api. Nah, ibu sekarang itu baru punya anak 2 ya. Ngerasa perutnya kok nggak enak, periksa ke dokter. Setelah di lab diperiksa, dibilangi sama dokter, nggak apa-apa kok mbak, selamat ya, positif hamil. Menunggu gak guyu, malah kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah saya kok bisa hamil pak dokter? Nah, dokternya kayak yo bingung. Ya mbah lho nyapo ae karo bojomu kok malah teko aku. Loh, kan saya sudah minum pil pak dokter, kok masih hamil? Dijelasnya karo dokter, ya mbak mungkin ngurutnya salah mbak minum, harusnya ke kanan diurut ngiwo. Ya kebrotolan mbak, ngono ku sedih no. Ya Allah salah meneh. Pulang itu takut mau ngomong sama suami. Daripada konangan ya mas, aku harap ngomong sama nojo nesu ya mas. Nyapa tenan ya sama nojo nesu. Nyapa aku meteng maneh. Kok iso meteng lho sing lanang yo ngono. Ya nek wong liya kaget pantes. Lha wong dhek sing petingkringan kok kaget. Kok iso meteng. Lepilmu gak mbok ombe apa? Ya wis mas, tapi lek ku ngurut salah, sakjane nengen tak urut ngiwa mas. Sing lanang tambah nesu, goblok. Niteni ngono ora iso. Kehadirannya seakan-akan tidak diharapkan. Ibunya nggak seneng, bapaknya nggak seneng. Lho anak masih di kandungan itu ora disenengi wong tua. Alamat ora iso sambung karo ridane Gusti. Siji Bu eling-eling nek hamil sing ikhlas. Ngono aneh ikhlas kok. Kowe kok iso takon apane iki le. Halo. Dah, kemudian setelah lahir, rungokne sik to sayang. Tidak diberi ASI secara tuntas sesuai petunjuk Al-Qur'an, haulaini kamilaini wa fisaluhu fi amaini. Ngono. Pemberian ASI eksklusif 2 tahun sempurna. Ibu zaman dulu itu kalau ngasih ASI ke bayinya itu tuntas 2 tahun. Bayi-bayi dulu, anak-anak dulu itu kalau mengemik ya wis kuwi kaya lambene kuwi sapa jenenge to?
Sapa jenenge? Mak Sri. Mementil jarene Mak Sri. 2 tahun. Nggih, bocah biyen ki nganti kan kelas 4, kelas 5 iki kadang jeh mentil. Nganti kelas 6 iki lho kadang jeh mentil bocah biyen. Lha iki sing nang panggung sampai saiki malahan. Lah ibunya mau kok. Makane akhlaknya anak zaman biyen ki apik-apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu sekarang kadang cuma 2 bulan 3 bulan aja mau ngasih ASI ke bayinya, setelah itu udah nggak mau. Nah ya sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Boleh bukan nggak boleh kalau sifatnya membantu. Yang paling utama tetap ASI, jangan hanya dikasih susu buatan itu tok. Makanya sampai di Quran aja dibahas. Dalam fikih ono hukum rodok saudara sesusuan. Artinya kalau ibunya uzur berhalangan nggak bisa menyusui, disusukan ke orang lain, bukan disusukan ke sapi lain. Understand? Ya Allah. Gini loh kalau diurut. Woi. Susu sapi itu ya untuk membesarkan pedet. Susu kambing untuk membesarkan cempe, susu kebo untuk membesarkan gudel, susu ibu untuk membesarkan bayi bapak. Astaghfirullahaladzim. Diulang. Susu sapi untuk membesarkan susu kambing untuk membesarkan susu kerbau untuk membesarkan susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Dia tumbuh bukan dalam bahasa ibu tapi tumbuh dalam dekapan lembu. Mergo disusoni sapi mula gedene dadi anak ya anak wong tapi nyusu. Lihat karakternya ya kaya pedet kelakuannya. Suruh sekolah malah ibuke diselentiki, suruh ngaji bapake disundangi. Pedet tiko ning toko ngarepe omahe apa persis matur suwun. Wis ngono kuwi. Dah 2 tahun Bu aturannya Bu. Penting memberikan ASI secara eksklusif karena itu pembentukan karakter. Berikutnya, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Perhatikan, tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Pendidik anak itu bukan bapak tapi ibu. Bapak itu cuma panitia. Duh, sorry Pak, kita sama-sama laki-laki, kita harus fair, kita harus jujur. Kalau soal anak, bapak nggak ada apa-apanya. Karena memang laki-laki dengan perempuan kalau udah sama-sama punya anak itu karakternya beda. Perempuan kalau udah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Beda dengan laki-laki kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Ini nek gak dijelasno mesti ora paham. Soalnya mungkin ini terkenal ayu-ayu tapi alhamdulillah ngaku dhewe lho ya. Ora aku sing ngarani, sampean dhewe sing ngakoni kok. Wong kene iki jan ayu-ayu tapi para on sekalian yang saya hormati. Sorry ya, itu bahasa akrab saya. Saya di mana-mana bahasanya kayak gitu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya dengan jenengan itu sebenarnya sama. Makanya saya pakai bahasa itu biar akrab. Saya itu orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Bener, aku nggak bisa jauh dari kamu. Dari dulu. Love you semuanya, love you. Dah gini, iya. Dengerin sayang, dengerin gini.
Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Perempuan kalau udah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Dia lebih bahagia menikmati profesinya sebagai ibu daripada profesinya sebagai istri. Maka perempuan lebih mementingkan anak daripada suami. Betul, Bu? Wong wedok ki lek duwe anak cilik ngono, penting anak timbang bapake. Mulane bapak-bapak harus ngerti itu. Ibu kalau lagi asyik dengan anaknya, itu dia sedang menikmati profesinya sebagai ibu. Jangan coba-coba diganggu, Pak. Mbok duduli bokonge iso disawat guleg-guleg sampean. Dikabruk. Halo? Duh. Karena perempuan sekali lagi dia lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, makanya lebih mementingkan anaknya ketimbang suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Mulane rapati ngurusi anak, malah ngriwuki makne. Halo? Bukti perempuan ditinggal mati suami, punya anak kecil-kecil 3. Sing dipikirne sapa? Anak, ngrumat anak, gedhekke anak, didik anak. Laki-laki ditinggal mati istri, duwe anak cilik-cilik 3. Sing dipikirke apa? Orang mikiri anake dhewe, malah mikiri anake tanggane kok. Mesti ngono kuwi wong lanang. Makanya saya itu dari dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Sehingga urusan anak itu masya Allah jauh wong lanang karo wong wedok, nggak ada apa-apanya, semuanya ibu. Pendidik anak itu ibu, laki-laki nggak ada apa-apanya. Betul. Rungokno Pak, anak kecil lagi sakit, bapak bisa apa coba? Ibu telatene masya Allah, digendong mulai isuk tekan tengah wengi, ya kuat. Saya lagi nampak sholat tok, mbane telaten, anake mama sakit ya sayang, karo dipok-pok bokonge, anake mama sakit, anak bagus, anak ganteng, padahal anak wireng korengen, anak bagus. Coba bapak suruh gendong anaknya yang lagi sakit kayak rewel sisan, sek 5 menit anaknya kerencalan ya, orang meneng tak banting pisan. Urusan apapun itu rungokne to apa wae dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok luwih urip nek dicekel wong wedok. Mau dicekel wong lanang mati nu cekel wong wedok iso urip kok. Kok iso apa kuwi iki lho. Mulane kadang lek ngomong yo gaya wong wedok, alah ngono wae kok mati kene tak cekele engko ora urip ngono. Astagfirullahaladzim. Kompor iki lho kompor. Dhewe wong lanang yo ora iso kon nguripke. Wong wedok lak pinter. Wong wedok iso nguripke sing mati kok. Astagfirullahaladzim. Wes sembuh sakarepmu, pikiranmu sakarepmu. Tekan ngendi wae kok ya. Hebat, makanya perempuan itu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Bilangnya kok Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pendidik anak bukan bapak tapi ibu. Maka kalau pengen punya anak yang hebat, ukurannya bukan bapak tapi ibu. Pengumuman kalau pengen punya anak yang hebat, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Loh, karena pendidik anak itu bukan bapak, 1 aja udah cukup.
Kalau pengen anak-anaknya hebat, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Sorry Bu, saya nggak ngawur. Ini ada dasarnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa di dunia ini yang paling wajib aku hormati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Berapa? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya loh. Ibu-ibu ini bisa hitung-hitung apa enggak ya? Coba dengerin. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? 3. Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya, para edan-edan sekalian, udah gede-gede nggak bisa berhitung. Dabuk, jangan marah dulu sama saya bilangnya kan 3 ibu bukan 3 istri. Yang dimaksud 3 ibu itu 1 ibu kandung, 2 ibu susu, 3 ibu guru. Kalau pengen punya anak yang hebat, anak-anak kita membutuhkan ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui secara tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak berprestasi dan berkualitas. Oh, nggawe kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mulane yo pengen murah yo bojomu kon ceramah. Ngeyel ae kok yo. Lah iya, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui secara tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Nah, dan 3-tiganya ini bisa dikerjakan dengan perempuan yang bernama ibu. Bapak-bapak nggak mungkin bisa. Halo? Ya Allah, gak nyaut tok. Nih, Rasulullah itu juga punya 3 ibu. Terpisah, semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Saya ulang, Rasulullah punya 3 ibu juga. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibunya 3. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah. Halo? Ya Allah, lati rungokke aku. Lah anak-anak sekarang ibunya juga 3, terpisah, tapi yang 2 bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Merah betul ya ora laris. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Perempuan mampu kok, coba jadi ibu kandung, perempuan mampu 9 bulan lebih. Berat, Bapak maaf, ngandung itu berat Pak. Baru hamil muda aja udah sakitnya luar biasa, muntah kering nggak keluar apa-apanya. Ditakoni tanggane, nyapa nduk kok muntah-muntah? Aku meteng. Sakit. Makin lama makin besar, makin besar, makin berat, makin berat. Orang kena diselehke. Yo kamu kena diselehke sing genah ya, repot masak selehke rampung centelke meneh. Berat to Pak, nek wis gedhe kae ge mlumah ampek, ge miring sesek, ge mengkurep remek kae Pak. Bapak nggak mungkin kuat. Coba Bapak latihan meteng-metengan Pak. Wis ora usah gede-gede, jirigen tarekke wetengmu. Ayo coba, kuat pirang menit Anda? Ya 9 bulan lebih Pak. Wong lanang gak mesake malah bahane ditambahi. Kudu mangsane ora abot apa piye kok ya. 100 Bu. Saman ngemiki iki srut 100 ganjarane. Srut-srut 200.
Serut 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 500. Serut 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 700. Makanya sampean lek ngomong iku sangu kalkulator. Kapan kerasa serut cetek. Serut serut tek tek. Serut 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 tek tek tek. Ngalih rampung totalan. Lah ya peng 40 gak ya untuk 4.000 wisan kuwi. Masya Allah. Apa maneh anakmu nganti kuliah ora disapih. Astagfirullahaladzim. Ayo coba. Ya apik Sri. Bon. Terus ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Dah setelah itu maaf. Dengerin tuh sayang. Karena orang tuanya mampu, anak digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Pendidikan untuk anak yang benar itu pendidikan realitas, bukan pendidikan fasilitas. Banyak orang tua yang merasa kaya sehingga anaknya tidak dididik secara realitas, tapi dicukupi dari semua fasilitas. Mbok paham mbok enggak jak ngomong ini? Dilanjut apa enggak ini? Enggak, saya enggak lama kok, paling 10 menit lagi udah. Habis itu ada bagi-bagi sarungnya enggak ini nanti? Ya udah enggak apa-apa, tolong perhatikan dulu sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, yang saya maksud pendidikan realitas itu ya pendidikan nyata, pendidikan yang penuh dengan tempaan penderitaan. Pendidikan fasilitas itu pendidikan yang ngalem ke, ngenak ke. Maka saya kasih gambaran aja biar mudah difahami. Halo, halo. Pendidikan anak yang benar itu pendidikan ayam kampung, bukan pendidikan ayam broiler. Sekarang banyak orang tua yang memperlakukan anak itu seperti ayam broiler. Itu pendidikan fasilitas. Ayam broiler itu kan dididik dengan fasilitas. Maaf, woi, diimunisasi. Rungono, ayam broiler itu kan diproteksi, diisolasi, diimunisasi, rangsuman makan minum tinggal konsumsi. Ya lemu-lemu cepet gede, resik-resik nek non jero kandang. Coba ono angin kae kandangnya morat maret kae, delok ayam broiler kari delongap ambek telo kae. Melaku itu bruan sak kancane guling ra iso tangi. Tiba sithik suwiwine sengkleh. Gak kuat. Kenapa? Ya karena dia dididik dengan fasilitas. Anak itu kalau dididik dengan fasilitas, anak mama, metet anakmu. Ora tahu dididik soro babar pisan. Kanginan nih lo, mengi anakmu. Ono koncone wahing iso mencelat. Anak mama, tukaran karo kancane dibelani anake, wong tua gendeng. Loh, bener, itu nggak mendidik itu. Kaya ayam broiler anakmu kok dadine, ya lemu ya gede, tapi delongap. Beda dengan ayam kampung, dididik secara realitas. Lihat, diumbar. Neng gak diumbar bebas, kok lek menjelang maghrib ya digoleki, dikandangke. Ayam kampung kuwi mbok tarung karo kancane ke jebret nganti bubrah geteh ra karo-karoan, mendeles. Ayam kampung kok kodanan menter. Ning ratan tubruk sepeda ontel kali. Kejet kiek. Sepeda liwati ayam kampung tangi cerekal diuber sepeda kan. Bener. Maka saya sering istilahkan gini, kata kuncinya gini, jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Membiasakan anak hidup mudah itu sama dengan mempersulit hidup
anak kita sendiri. Orang tua sekarang itu punya naluri jahat. Cukup aku orang tuanya yang menderita, asal anak saya jangan menderita. Saya kerja keras untuk siapa kalau bukan untuk anak. Ini naluri jahat, itu tidak mendidik. Nggak ada anak hebat dari fasilitas orang tua, itu nggak ada. Halo? Loh, orang tua sekarang kan banyak yang punya naluri jahat kayak gitu. Cukup saya orang tuanya yang menderita, anak saya jangan sampai menderita, saya saja orang tuanya yang menderita. Wah, itu sama sekali nggak mendidik itu. Anak nggak bakal jadi hebat. Tolong perhatikan adik-adik. Nggak ada anak hebat, nggak ada orang sukses yang sejak kecil digelontor dengan fasilitas tanpa batas. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu semuanya berangkat dari pendidikan realitas. Rata-rata mengalami masa kecil, masa remaja yang penuh dengan penderitaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tidak ada orang hebat dari didikan fasilitas, nggak ada ceritanya. Anak itu kalau semuanya difasilitasi sama orang tua, nggak mungkin bisa jadi anak hebat. Jangan berharap anak kita hebat, jangan berharap anak kita sukses kalau kita nggak mau mendidiknya dengan realitas. Gini ya, maaf banget, nggak usah nyontohkan orang lain. Saya ini dididik dengan realitas, betul-betul realitas. Maaf banget, belasan tahun saya hidup di pesantren. Ya kayak pesantren sini. Satu kamar isinya berapa puluh anak, nggak ada kasur, nggak ada bantal, turune wis geletak-geletak, nggak ada tikar, tidur di emperan masjid, kodanan. Belasan tahun saya hidup seperti itu. Orang itu kalau terbiasa dengan penderitaan, suatu ketika dewasanya dia hidupnya kok menderita, ndak kaget, wis kulino, wis terlatih. Suatu saat dia hidupnya mulia, terhormat, insya Allah nggak bakal sombong, karena dia bisa merasakan orang yang menderita, sebab dia punya pengalaman menderita. Saya ulang. Wong iku nek kulino loro, suatu saat ngalami urip loro, ora kaget wis kulino. Suatu saat ngalami urip enak, ora sombong. Dia bisa merasakan deritane wong loro. Understand? Tapi wong iku nek kulinane urip enak, dikulino dimanja, dicukupi fasilitas. Ya nek uripe gedene enak wis ora masalah. Bareng uripe menderita gedene nyonyor. Ora ngira kuat. Oke. Saya belasan tahun saya di pesantren. Maaf. Pangananku ki ya wis kangkung, godhong kates. Ketemu iwak asin, tahu tempe, pesta wisane. Mangan sego kadang wis gak ono lawuhe, lombok karo uyah urek ditutuli ngono ae. Bendrang wis. Seneng wesan ketemu bendrang kuwi. Belasan tahun. Makanya maaf, sekarang saya diundang ceramah kemana-mana atau misalnya namu ke rumah jenengan, aku disuguhi kangkung, bayem, godhong kates, terong, blendrang. Ora kaget, pangananku puluhan tahun. Tahes aku. Disuguhi sate, imbuh. Nambah. Loh. Soro ayo, enak ayo, wis kulino soro kok. Ngono lho. Ayo coba wong sing kulinane panganane enak-enak tok cilik. Kei kangkung, kembung. Kei sambel terong, mencret. Ya apa ora? Gampang gering. Saya tidur geletak-geletak, nemper-emper godaan kamar. Ya ora usah lemek, ora usah bantal. Saiki aku kon turuno gerdu no pos jaga kae ya iso wis kulino ket biyen ngono kuwi. Aku kon turuno empere masjid wis biasa kulino, transit nggone panitia, maaf rumahnya sederhana, biasa saya wis kulino aku urip model ngono ku.
Dinepke hotel bintang 5 tanek. Nggih. Lho kula niku saniki ngapunten kon numpak odong-odong, kon numpak apa kuwi jenenge Tosa. Ya biasa wis aku wis kulino urip soro. Aku ceramah iku biyen ket mulai sepeda motor nyilih minjem. Kok nek entuk berkat dibagi loro. Demi Allah. Mulai sepeda motor minjem, jangan dikira terus moro-moro enak ngono. Perjuangannya ndak karu-karuan. Sepeda motor minjem. Motor nyilih wong, maksudnya nyilih wong ya sak sing duwene tak jak ngeterne aku. Suwe-suwe iso alhamdulillah. Ngono kuwi. Lah saiki aku lho ditumpakke sepeda motor sing tek biasa. Kalau ke daerah-daerah yang memang akses jalan mobil nggak muat, ya numpak sepeda motor ya biasa. Numpak perahu tek macet no tengah kali. Gak iso maju, gak iso mundur perkara kabut. Biasa ditempa dengan penderitaan suwe kok. Ning pondok suwe kok belasan tahun kok. Ngono. Tumpake pesawat sing kelas bisnis apa first kelas kae, ya ngorok turuku. Ayo coba uang sing biasa dididik mulai cilik enak terus remajane mesti dadi remaja sing loyo, gak mungkin tangguh dhek uripe. No, dan itu juga saya terapkan untuk anak saya. Tahadusan binikmah ya, saya biar nggak dibilang ngerasani orang lain. Anak saya kan baru 1 lulus SD tak pondok nih, mondok. Nah, dan saya pilihkan pondok yang kamarnya itu segini, itu isinya 60 apa 70 anak. Yang penting ada tempat untuk kitab dan baju. Tadi lemari ini salon ini bagiannya dibagi loro, separuh pakaian, separuh kitab. Tidurnya yang geletak-geletak, sang genang-genai makan, ya sang genang-genai. Emang saya pilihkan pondok yang seperti itu. Bukan berarti saya nggak bisa bayar ke pondok yang satu kamar cuman diisi 2 anak ber AC full fasilitas. Insya Allah saya bisa, tapi saya nggak mau. Kenapa? Lewang bapak embian soro kok anaknya pengen enak-enakan, aku ya balas dendam. Genah men. Bapak embian soro kok anaknya kepenak genah men. Lah kalau kamu pengen sukses kamu harus mau soro. Sambat kan makame, "Pak makam gak ono lawuhe." Ya rasakno kaya ngono kuwi. Gak ono rasane lek maem tahune ya tahune tawar gak ono rasane ngene. Aduse ngantri macam-macam kaya ngene. Iku rasane. Bapakmu ki biyen ya ngono kuwi. Saiki awakmu njaluk enak, genah men. Soro kamu enaknya nanti ikhtiarmu sendiri. Kalau kamu pengen hebat, ngono. Nah, kereng aku. Kenapa? Ya aku pengen anakku gak manja, aku pengen anakku tangguh. Nah orang tua sekarang kan menggaya. Anak neng pondok loro sidik ngonai pengurusnya diwamu. Anak sampai kayak gini. Nggak mau laporan ke orang tua, nanti kalau anakku mati gimana? Mati tenan anakmu. Halo? Loh. Lah bukan berarti terus saya mengongkon ya. Oh, lah ini artinya kan apa ya? Membentuk karakter agar menjadi tangguh gitu loh, Bu. Bukan berarti terus nek ngono ning pondok disorok-sorokno nek perlu 7 dina ora usah dikei mangan ngono. Ya ndak gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi harus ada namanya ciri khas pesantren itu, ada riyadhahnya kok, ada nilai spiritualitasnya kok. Lah kalau digelontor dengan fasilitas tanpa batas, aku yakin nggak bakal bisa menjadi generasi yang hebat. Nilai barokahnya pasti akan berkurang. Mungkin pinter, oke. Tapi namanya al-hikmah wal barokahnya luntur. Mbok paham mbok enggak diomongin ngene iki. Halo? Lah itu namanya, waduh jam 12 wesan. Jam 8 gundulmu amoh ngono. Wis lagi jam 8 jarene. Oh, serintil. Jam 8 jarene. Ya maaf aku ngomong serintil itu soalnya ya kan aku wis akrab karo ndekne.
Wis tau tak kei sarung, wis tau tak kei sangu barang ngono, sampai untune bogang kuwi lho. I love you Serintel. Ya Allah ya Karim, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Ini juga penting. Orang sekarang itu kadang ya gengsi. Kalau memilihkan pendidikan ke anak itu yang dipilihkan yang bonafit, yang berkelas, yang standar internasional. Tidak memperhatikan faktor akhlakul karimah, pembentukan karakter, iman dan takwa. Sorry, yang penting lembagane iki pokoknya terkenal, terus lembagane kuwi dianggap bonafit, lembagane kuwi bergengsi, lulusane teko kono dadi wong pinter-pinter, banyak yang dadi pejabat, laris berbondong-bondong, semua pengen memasukkan anaknya ke situ karena dianggap lulusan situ berhasil sukses semua, nggak memperhatikan moral, nggak memperhatikan iman dan takwa. Malah iki ono penyakit kronis di tengah masyarakat kita yang saya juga pengen membantu pengobatannya. Apa itu? Orang tua kita itu, orang tua itu kadang-kadang gini, kalau punya anak pinter, hebat, berkualitas, berprestasi, peringkat apik, cerdas, sekolah kinang sekolah unggulan. Kalau anaknya biasa-biasa ya madrasah. Karena anaknya bodoh kayak nakal pisan, buang neng pesantren. Jadi pondok iki sini bocah guaan, dianggap bengkel, mulane ya gudiken ning ngono. Anyel tenan aku. Halo? Halo? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, ini gimana ya? Pondok-pondok pesantren itu maaf banget. Jadi ada semacam tekanan, lepas dari permasalahan dan persoalan yang ada, gimana supaya orang tua itu takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren, di framing macam-macam di media sosial yang dibesar-besarkan. Ini ada upaya ya sistematis, saya tidak memeden-medeni, sesama ulama dibentur-benturkan, akhirnya engko nek kiai podo kiai beda pendapat nganti tukaran, umat kan wis gak simpatik karo kiai, alah kiai ora kena di not, kiai ini udah tukaran. Loh, nanti image di masyarakat kan seperti itu. Jadi ada upaya kiai podo kiai didu. Nah kok nek kiai ini do tukaran, umat wis gak simpati, gak gelem manut nang kiai. Kiai ra kono nggo contoh. Terus masyarakat juga ditanamkan kebencian kepada pemerintah. Wih, namanya berita hoax, namanya provokasi, namanya sing elek-elek kuwi di framing terus secara masif. Akhirnya masyarakat ini ora seneng karo pemerintahan. Lho nek wis ngene iki Indonesia gampang porak-poranda. Setiap mendekati awal tahun pelajaran masuk pondok pesantren ada aja, sehingga akhirnya banyak pondok pesantren yang ketika tahun pelajaran baru hanya mendapatkan santri sedikit, jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Halo? Ya Allah, padahal mohon maaf banget, satu-satunya pendidikan karakter yang langsung sekaligus dididik iman takwanya, akhlaknya ya di pondok pesantren. Zaman sekarang ini mirip zamannya Nabi Nuh alaihissalam yang waktu itu banjir, semuanya tenggelam, semuanya mati, yang selamat hanya orang-orang yang mau ikut naik perahunya Nabi Nuh. Sekarang banjir kemungkaran, banjir kezaliman, banjir kenakalan, mati akhlakul karimah, jiwa manusia. Yang hidup, yang selamat orang-orang yang mau ikut naik perahu, dan perahu penyelamat itu bernama pondok-pondok pesantren. Tapi jangan sembarangan pilih perahu, perahunya harus kuat, perahunya harus tangguh, sehingga ketika ada gelombang, ketika ada badai, tetap
kuat dan bisa melaju. Lah kalau perahunya ndak kuat, kena gelombang, dia akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the keleleb and the nublek. Ya artinya perahu yang kuat itu pondok-pondok pesantren yang bener-bener pondok pesantren yang punya sanad keilmuan nyambung ke hadratul Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus nahkodanya juga harus profesional, canggih dalam menahkodai perahu tadi. Kok perahunya kuat tapi nahkodai ecek-ecek, yang goleng perahunya sama saja. Maka yang didik dan mengasuh membina pesantren itu harus betul-betul ulama, yang ulama warasatul ambiya, bukan kiai-kiaian, bukan kiai abal-abal, bukan ustadz abal-abal. Ngajine cetha ning ndi, ngajine mondoke ning ndi, sanad ilmunya jelas, guru-gurunya jelas. Halo? Nah, yang rame di medsos, yang rame di framing, aku yakin sanad keilmuannya nggak jelas, guru-gurunya nggak jelas, ya bukan kiai. Kalau kiai nggak seperti itu. Mohon maaf banget, karena ini acaranya memang 1/4 abad Pondok Pesantren Darul Falah. Mudah-mudahan ke depan makin syiar, makin maslahah manfaah dan makin barokah. Dah jam 12 lewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.